Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Bashira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhwan, pada para sepuh, para ustadz, para jamaah, bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat fillah yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa kita semuanya alhamdulillah diberi kesempatan kembali untuk bisa hadir di majlis yang penuh barokah ini untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita. Sholat maghrib berjamaah dilanjutkan i'tikaf lillahi ta'ala sambil tafaqquh fiddin, sambil menunggu sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi umur dan hidup kita semuanya. Allah bimbing kita, Allah jaga iman dan Islam kita. Kita semuanya mudah-mudahan tetap istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut setianya. Para jemaah yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kajian kita, lebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah untuk penyusun kitab ini yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau di sisinya, Allah limpahkan pula ilmu dan keberkahan beliau untuk kita semuanya. Al-Fatihah juga untuk semua guru-guru kita semuanya yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, dan juga untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah rahmati, dan Allah jadikan kubur mereka semuanya sebagai raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan yang sakit Allah segera sembuhkan. Mudah-mudahan kita semuanya Allah bimbing, Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya. Allah jauhkan dari segala macam penyakit. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Para jamaah yang berbahagia, masih membahas tentang riba. Kalau pertemuan yang lalu kita sedikit mengupas tentang bank, ya, bank konvensional. Dalam definisi dalam hadis Rasulullah bersabda, kullu qardin darru manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang ditarik manfaat, keuntungan untuk mencari keuntungan, maka itu adalah merupakan riba. Yang untung yang ngasih hutang, sementara yang berhutang itu buntung, itu riba. Kalau sama-sama untung gimana?
ya. Hutang tapi sama-sama untung, gimana tuh? Yang berhutang untung, yang menghutangi juga untung. Nah, kalau pengen selamat, akadnya diganti, jangan hutang. Kalau untuk apa namanya, semisal untuk usaha, maka tinggal musyarakah akadnya, kerjasama bagi hasil, nah gitu. Kalau mau beli rumah, duitnya kurang, ada separohnya mau utang nih. Nah, mungkin ya katakanlah pinjam uang 100 juta, siapa yang mau ngasih? Atau 50 juta pun nggak ada yang mau ngasih dengan apa namanya ikhlas-ikhlasan begitu. Itu jarang sekali yang bisa begitu. Kadang di kampung itu ada tradisi seseorang punya tanah, sawahnya produktif, kemudian dia kebetulan butuh uang 50 juta katakanlah, sementara sawah ini harganya kalau dijual lepas, jual total itu ya harganya 100 jutaan lah semisal. Nah, ini yang dibutuhkan cuma 50 juta, kemudian ditawarkan kepada orang yang punya duit. Kalau akadnya minjem, siapa yang mau? Ya, akadnya saya pinjam duit 50 juta. Maka kalaupun tanah itu kemudian dijadikan gade, artinya jaminan. Saya pinjam duit 50 juta, ini tanah jadi jaminan. Di apa namanya, jaminan ya. Maka dalam bab riba ini, jaminan itu tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya oleh yang memberikan hutang. Contoh, jaminannya tanah, sawah. Yang punya uang, yang punya tanah dapat pinjaman 50 juta. Sementara sawah itu dijadikan jaminan. Nih, sawah jaminan. Itu tidak diperbolehkan bagi yang memberikan hutang untuk mengelola, mengambil keuntungan dari tanah jaminan itu. Kalau dia mengambilnya, itu sama dengan riba. Kullu qardin jarra manfaatan fawa riba. Setiap hutang piutang yang ditarik manfaatnya, ada untungnya, maka itu adalah riba. Maka tidak apa namanya, kalau kemudian akadnya adalah hutang piutang, kemudian itu tanah menjadi jaminan, sekedar jaminan, maka namanya hutang piutang itu prinsipnya adalah saling menolong. Ya. Prinsipnya saling menolong. Sehingga tidak diperbolehkan mengambil manfaat, keuntungan apapun dari menghutangkan itu. Nah, tentu kalau hutangnya lama 50 juta, sono yang kelola, ya kan? Di sini tanah nggak bisa dikelola, ya kan? Yang dalam, kalau akadnya begini, maka yang memberikan hutangan meskipun megang jaminan itu nggak boleh mengelolanya, karena itu akadnya utang dan itu hanya jaminan. Makanya di kampung itu ada tradisi, yaitu merubah akad. Akadnya apa? Akadnya menjual. Saya jual nih gadean, tapi sistemnya saya jual. Ini tanah saya jual 50 juta sistem gadean. Nanti kalau saya sudah punya duit, saya tebus, saya beli lagi, bahasanya beli lagi itu tanahnya, kembali lagi. Nah, kalau akadnya jual beli begitu, dia berhak untuk mengelola. Ketika ada banyak untungnya, maka itu sah, karena itu tadi akadnya jual beli.
Dan tradisi ini ternyata bukan hanya di Indonesia ya. Saya pernah baca kompilasi hasil Muktamar NU ya, kompilasi Basul Masail, hukum-hukum hasil Basul Masail Muktamar NU. Itu ternyata ada keterangan di situ di Arab ya, di sana di Arab itu, di Hijaz. Itu ternyata hal ini sudah terjadi. Namanya bai'ul ahdi, jual beli yang ada perjanjian. Saya jual ini karena saya butuh duit, ini saya jual ini kepada kamu, nggak boleh dijual kemana-mana, saya akan beli lagi, harus ikut perjanjian ini. Ini namanya jual beli bai'ul ahdi. Biasanya harganya separuh dari jual total itu. Ini strategi untuk membikin yang tadi bau-bau riba ya, akadnya karena hutang piutang, itu karena diganti menjadi jual beli, maka itu menjadi boleh untuk diambil manfaatnya. Itu di kampung seperti itu. Ya. Dan biasanya kalau apalagi antar keluarga, masing-masing keluarga kebetulan punya tanah dan kadang butuh sesuatu, udah itu bayarin tuh gadean 50 juta, udah sampean kelola silakan, keuntungannya buat kamu, karena akadnya jual beli. Nah, dapat 50 juta, tanahnya diserahkan untuk dikelola. Nah itu sudah berlaku seperti itu, akadnya jual beli bukan hutang piutang. Nah itu meskipun mungkin ya secara kalau tidak melihat akad ya, itu kelihatan teknis itu ya sama aja gitu. Artinya loh, dia nyerahin duit ke saya 50 juta, tanah ini kemudian diserahkan kepada dia, ya kan, untuk kemudian dikelola, keuntungannya buat dia, kan sama. Meskipun baik itu akadnya adalah hutang piutang maupun jual beli, itu kan sama aja, ya kan, secara kelihatannya gitu. Tetapi beda akad itu ternyata ada hukum. Beda akad ternyata konsekuensi hukumnya jadi berbeda. Kalau hutang piutang dan itu menjadi jaminan, maka itu tidak boleh diambil manfaatnya, masuk kategori riba. Tapi kalau dirubah akadnya, saya beli gaden, nah gitu. Istilahnya di kampung seperti itu, beli gaden. Nah, kemudian transaksi jual belinya, ada kwitansinya, udah. Nah, maka karena akadnya adalah jual beli, maka ya yang tadi adalah jaminan, ini sudah bukan model jaminan lagi, tapi ini sudah ya jual beli, udah. Jadi kepemilikan berpindah, tetapi tidak lepas gitu. Karena ada perjanjian di situ, harus dikembalikan ketika nanti kalau udah punya duit akan diambil lagi, akan dibayar kembali, gitu, dengan harga yang sama sesuai dengan hutang tadi itu. Itu di kampung seperti itu. Jadi beda akad, jadi beda status hukum. Makanya bank syariah itu sebenarnya mainannya main akad. Perbedaan akad itu antara konvensional dengan syariah. Di bank syariah tidak ada pinjam meminjam uang, nggak ada itu. Ya, akadnya tidak boleh pinjam meminjam. Yang ada akadnya adalah jual beli. Atau kalau investasi atau apa namanya, katakanlah bank memberikan investment, menyalurkan kreditnya untuk proyek sesuatu, itu akadnya tidak boleh pinjam meminjam. Dari pemilik proyek membutuhkan dana segar, kemudian pinjam gitu kan, itu dalam transaksi bank syariah tidak diperbolehkan. Kalau di bank konvensional akadnya begitu, saya pinjam modal sekian, nah gitu,
kan pinjam itu kan utang. Nah kalau bank syariah nggak boleh dengan akad pinjam meminjam atau hutang piutang, nggak boleh. Yang ada apa? Yang ada kerjasama mudharabah, pihak bank memberikan modal, kemudian ada perjanjian bagi hasil berapa tahun modalnya kemudian akan kembali. Nah, itu ada perjanjian begitu. Maka secara keuntungan antara bank konvensional, bank syariah itu secara tingkat keuntungannya itu ada standar BI-nya, nggak salah-salah, ada standarnya. Malah justru cenderungnya bank syariah itu lebih besar, ya lebih besar. Nah cuma ya kalau dari sisi untung-untungan mungkin ya orang yang berpikir lebih menguntungkan konvensional karena lebih ringan ya daripada itu mungkin akan lebih memilih bank konvensional. Tetapi kalau yang karena akadnya adalah pinjam modal, disitulah kemudian masuk kategori kullu qardin jaru manfaatan bahwa riba, bagi yang menganggap bahwa bank itu bagian daripada riba, masuk kategori begitu. Nah ini maka yang akad dalam bank syariah itu sudah disesuaikan sehingga hati nyaman, itu doang sebenarnya bedanya. Hati nyaman, akadnya sudah disesuaikan gitu doang. Ya persoalan usaha kemudian ada yang kemudian enggak menguntungkan, kemudian jadi bermasalah. Ya sama aja Pak, namanya bank syariah dengan bank itu. Meskipun sebenarnya secara teoritis ketika terjadi kerugian itu pun ditanggung bersama, baik bank syariah maupun nasabah, begitu. Teorinya begitu sebenarnya. Nah itu jadi beda akad, jadi beda status hukum ini. Para jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan ya, hadis berikutnya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrah minat tamr. Rasulullah melarang untuk menjual belikan korma yang digeletakin gundukan korma dijual dengan layak lamu makiluha, yang mana itu kan belum ditakar, ditimbang belum, berapa timbangannya, berapa takarannya nggak jelas. Tidak dibolehkan untuk menjual belikan itu dengan ya bil kail al musamma minat tamr, dengan korma yang sudah jelas timbangannya, nggak boleh. Jadi ini ada kurma yang bagus, jelas timbangannya sekian kilo, kemudian itu kurmanya jelek-jelek, yang kurma yang standarnya di bawahnya banyak, nggak jelas timbangannya berapa, itu nggak boleh ditukar. Ataupun kualitasnya sama, semisal sama pun kelihatannya, tetapi ini jelas takarannya, itu nggak jelas takarannya, itu tidak diperbolehkan. Mesti ada salah satunya yang dirugikan. Maka itu berpotensi akan menghasilkan riba, karena salah satunya ada yang tidak jelas. Maka ketika jual beli satu jenis korma dengan korma, maka harus sekilo dengan 1 kilo, meskipun jenisnya beda, meskipun kualitasnya beda gitu. Itu memang begitu. Maka kalau pengen selamat tidak masuk unsur ribanya, pengen selamat, kalau pengen ini, saya punya kurma yang jelek, saya pengen mendapatkan kurma yang bagus, ya ini jual dengan rupiah, kemudian dari rupiah itu membeli
kurma yang bagus. Caranya begitu, selamat itu. Itu. Jadi tidak langsung barteran barang dengan barang, tapi pakai uang. Itu, selamat itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim, ya, sahih. Ini jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa jual beli itu harus jelas takarannya. Tidak boleh pakai perkiraan yang hanya untung-untungan. Baik itu ya kadang menguntungkan bagi si pembeli dan merugikan bagi yang penjual, kan begitu. Karena nggak jelas berapa ukurannya. Ini. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'amu bit-ta'am mithlan bimithlin." Barter, tukar menukar antara makanan dengan makanan, tentu ini maksudnya satu jenis ya. Itu adalah mithlan bimithlin, ya sejenis. Bila sejenis maka ya sama, ukurannya sama, ya, ukurannya sama. Kalau beras ditukar dengan beras, maka ukurannya harus sama. Tapi kalau makanan ditukar dengan makanan yang beda jenis, itu tergantung kesepakatan. Beras ditukar dengan kurma semisal, kan beda ya. Maka tergantung kesepakatan harganya berapa, kan begitu. Harga kurma pasaran berapa, harga beras pasaran berapa, maka ketemunya berapa antara kurma dengan beras. Itu boleh meskipun sama-sama. Wa kana ta'amana yauma idzin as-sa'ira. Saat itu makanan kami adalah gandum. Gandum itu mirip dengan beras. Tumbuhan gandum mirip dengan beras tapi beda Pak ya. Gandum itu bisa diolah menjadi roti, diolah menjadi tepung. Kalau beras nggak bisa. Nah, itu. Ya, ada sesuatu yang ada zat yang berbeda itu. Dan di Indonesia tidak bisa untuk nanam gandum ya. Tapi ada satu lagi yang bukan beras tapi modelnya mirip gandum. Nah, itu lagi diperbanyak, dibudidayakan. Proyek Pak Jokowi itu. Namanya apa? Mirip-mirip gandum, apa namanya nggak tahu, udah lupa saya. Ya. Modelnya juga sama, mirip ya. Beras, gandum, satu lagi apa gitu. Gandum pun jenisnya macam-macam. Ya, itu kalau gandum dibuat untuk menjadi roti. Nah, makanan utama Arab itu roti. Ya. Makanya di Indonesia banyak yang kemudian mengkonsumsi roti, akhirnya banyak impornya. Impor dari mana itu? Ukraina ya, lagi perang. Lagi mumet ini dunia ini. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya an Fadhalah, diriwayatkan dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, ishtaraitu yauma Khaibar qiladah, saya membeli kalung ya. Saya membeli kalung, di situ kalungnya kalung emas, tapi bercampur dengan apa namanya, sudah dibikin ya biasan pernik macam-macam ya. Ada campuran tembaganya, ya sudah dibentuk lah ya. Dibeli dengan menggunakan 12 dinar. Lah dinar itu juga emas. Dinar itu emas, kemudian membeli kalung yang juga emas. Kalungnya emas, ada campurannya tembaga, kemudian
ditukar dengan dinar, emas juga. Maka para jamaah yang berbahagia, di situ ada unsur ya, jual beli, tukar menukar, barter dengan emas. Nah, kemudian setelah dimiliki ya, kata yang beli fiha zahabun wa kharazun. Jadi di kalung itu ada emasnya dan juga ada tembaganya. Fa fassaltuha fa wajadtu fiha aktsara min 12 dinaran. Begitu saya coba pisahkan antara emasnya dengan tembaganya, dipisah, ternyata bobotnya itu sebanding dengan bobot emas yang dipisah itu sebanding dengan dinar yang 12 tadi. Sebanding. Berarti kan ada kelebihan. Kelebihannya apa? Tembaganya itu tadi. Nah, di situ karena ada jual beli benda yang sama jenisnya, yaitu sama-sama emas, itu kan tidak boleh ada kelebihan. Nah, sementara di situ ada kelebihan berupa tembaga yang nyampur di emas yang sama-sama 12 tadi, ukurannya sama dengan 12 dinar tadi. Maka kata Nabi, ketika diceritakan kepada Rasulullah, maka kata Nabi, la tuba' hatta tufsal. Kamu jangan jual itu sampai dipisahkan antara emas dengan tembaga, sehingga jelas. Karena mata uang yang dipakai adalah emas, ditukar dengan emas juga gitu. Jadi membeli emas ditukar menggunakan alat tukar emas. Ya harus sama-sama seukuran ya 12 dinar juga gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Ibaratnya emas berupa dinar 1 on ya 1 gram ya, maka itunya juga harus emasnya 1 gram sama, nggak boleh ada kelebihan apa-apa. Ini. Makanya kata Nabi, la tuba, kamu jangan jual beli seperti itu, hatta tufsol, sampai dipisah sehingga ketemu sebanding antara emasnya dengan 12 dinar. Ini untuk kehati-hatian ya, supaya tidak masuk kategori riba. Wa an Samurah bin Jundab, diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, anna Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawan, Rasulullah mencegah untuk menjual belikan hewan, bil hayawan, dengan ditukar barter dengan hewan, nasiatan, secara nasiah. Nasiah itu artinya menangguhkan bayaran hingga waktu yang tidak ditentukan. Bayarannya nanti ya, atau saya beli kambing, saya ada kambing sana, saya ambil dulu, bayarannya nanti. Nah gitu. Itu nggak boleh, karena sama-sama binatangnya, sama-sama kambingnya ditukar, satunya diambil, satunya nanti tempo. Nah itu namanya riba nasiah ya. Ini juga dilarang. Jadi kalau beli di barter satu jenis, maka ya harus serah terimanya sama-sama cash ya, sama-sama cash gitu. Kalau disebut Nabi melarang, itu artinya kalau ada transaksi itu berarti tidak sah jual belinya. Artinya harus dikembalikan masing-masing. Itu. Selanjutnya hadis berikutnya ini. An Abi Usamah, diriwayatkan dari Abu Usamah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda ya, man syafa'a, barang siapa memberikan pertolongan li akhihi, untuk saudaranya, syafa'atan
berupa pertolongan, bantuan lah ya. Fa ahda lahu hadiyatan. Setelah itu dia memberikan hadiah. Faqabilaha, lalu menerimanya. Faqad ata baban aziman min abwabir riba. Maka sungguh dia telah mendatangi satu bab yang besar dari pintu-pintu riba. Maksudnya apa? Begini. Man syafaatan li akhihi itu artinya ketika seseorang menjabat posisi jabatan tertentu, kemudian dia punya tugas memang untuk ngurusin jabatan itu. Ternyata ketika dia dibantu sesuai dengan jabatannya, dibantu ya, dia butuh sesuatu yang memang kaitannya dengan jabatan dia. Kemudian setelah dia menerima bantuan atau apa yang dia butuhkan sudah selesai, kemudian yang membantu tadi, yang dibantu tadi memberikan hadiah kepada pejabat tadi. Ini Pak, amplop, terima kasih, gitu kan Mas. Nah, maka kata Nabi, faqad ata baban aziman min abwabir riba. Maka sungguh orang itu telah mendatangi satu pintu yang besar dari pintu-pintunya riba. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa dosa riba, dosa yang seperti riba, bukan hanya pada riba saja, akan tetapi memberikan suap kepada pejabat atas jasanya yang memang tugasnya dia, itu bagian daripada riba. Artinya dosanya sama seperti dosanya riba. Jadi pejabat tugasnya apa? Membuat pelayanan apa gitu. Biasanya kalau memang budayanya korupsi, itu tidak langsung dilayani Pak. Nanti giliran plop ini Pak, langsung Pak, tunggu Pak 5 menit, langsung jadi itu ya. Ini termasuk salah satu pintu yang dahsyat dari pintu-pintu riba. Jadi ini bagian daripada riba juga, dosanya besar ya. Hati-hati ini yang pejabat, hati-hati. Jadi kalau yang ngasih itu kan memang dia punya hak tapi dizolimi, kan begitu. Dia punya kewajiban tapi kurang ajar gitu. Sebenarnya tahu Pak. Dia juga tahu kalau ketahuan KPK mesti kena. Ya enggak? Dia juga tahu itu. Cuma kan ya itu tadi. Contoh lagi nih, dalam pemilu nanti, supaya jadi, nyebar duit, duit. Lah, itu juga bagian daripada riba. Dosanya sama seperti dosanya riba. Karena apa? Loh, ini masalah kepemimpinan, kok malah pakai sogok menyogok. Gitu. Ya. Ini yang dosa. Kalau kaitannya dengan tadi Pak ya, istilahnya saya punya hak untuk urusannya kelar dan memang kewajibannya pejabat tadi itu. Tapi kalau nggak ngasih, dibikin berlarut-larut nggak jelas sampai ngasih, sementara nggak berdaya kita, maka kita masuk kategori dizolimi ya. Masuk kategori dizolimi, kemudian kita ngasihnya ini karena memang kita terpaksa. Kalau nggak ngasih, urusan kita nggak kelar, padahal itu hak kita, ya kan? Nah itu. Nah, maka kalau yang dizolimi, insya Allah maafkan karena memang dizolimi. Tapi yang menzolimi tadi kan statusnya menzolimi, seharusnya cepat kelar, tapi dibikin memang sengaja untuk keluar duit. Nah, itu baban min abwabir riba gitu. Salah satu pintu ribanya itu. Ini. Masya Allah. Ini kalau pejabat ngaji seharusnya ngaji mereka itu. Cuma nggak ngaji sih ya, repot.
Kadang penceramah ketika disuruh ceramah nggak berani ngomongin begini juga. Aduh repot juga. Aduh. Nah ini. Nah, tetapi kalau kemudian nyogoknya itu supaya yang benar disalahkan, yang salah dibetulkan. Nah, yang nyogok itu sebenarnya posisinya salah, tapi pengen supaya dia dibetulkan, dibenarkan, dianggap benar gitu, sehingga orang yang benar sesungguhnya itu malah justru dianggap salah gara-gara ada sogokan itu. Nah itu kalau itu mah beda lagi urusan. Beda lagi urusan ya, beda. Jadi dalam hadis berikutnya nih, hadis berikutnya, An Abdullah bin Amr bin As qala, beliau bercerita, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rasi, kepada orang yang menyuap, wal murtashi, dan orang yang menerima suap. Yang nyuap mendapatkan laknat dari Allah, yang menerima suap itu juga mendapatkan laknat dari Allah. Nah, konteks di sini suap menyuap ini itu adalah supaya yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Apalagi kasusnya kasus pengadilan. Semisal terdakwa kemudian pengennya bebas, padahal dia salah. Akhirnya ngasih suap kepada hakim. Pak Hakim, tolong bikin hukumnya begini. Nih duitnya. Gitu kan. Nah, maka kalau seperti ini, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Akhirnya yang seharusnya betul dimenangkan malah jadi korban. Nah ini maka yang menyuap maupun yang menerima suap sama-sama mendapatkan laknat dari Allah. Yang namanya laknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Lah konsekuensinya apa kalau dijauhkan dari rahmat Allah? Orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Ya. Orang itu diampuni dosanya karena rahmat Allah. Kalau orang tidak mendapatkan rahmat Allah, itu artinya dosanya nggak diampuni, tidak bakalan masuk surga. Oh repot itu. Ya. Makanya kalau orang ngerti hukum begini, Pak, takut konsekuensi dari permainan-permainan itu, maka ya itu. Kalau jadi pejabat, pejabatnya bersih. Tapi susah juga kalau masuk sistem-sistem yang nggak bener. Nah semua produk hukum itu bisa jadi, Pak, itu juga ada transaksinya. Lah iya, karena mereka butuh duit. Ya, meskipun udah kaya, tapi butuh duit. Di antaranya apa? Lah nanti 2024 ada kampanye lagi kan? Lah kampanye butuh modal. Gitu kan. Akhirnya ini lagi ada rancangan undang-undang nih, gimana nih? Udah bikin undangannya begini, nih duitnya nih buat kamu. Ya begitu. Bisa begitu terjadi. Wah itu haram itu, ar-rasi wal murtasi finnar. Karena apa? Karena akibatnya hukum nanti akan menguntungkan kepada orang yang pemodal, yang punya kepentingan tadi, sedangkan rakyat umum dirugikan. Ini akhirnya yang lemah tetap terzolimi. Nah, padahal negara itu hadir untuk melindungi orang-orang miskin, untuk melindungi orang-orang yang tidak mampu, sehingga mereka tetap hidup normal seperti yang lainnya. Sementara yang kaya tetap aman ketika berusaha, sedangkan yang miskin dapat pelindungan dan bantuan dari negara. Itu. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas
radhiyallahu anhu, qala beliau bercerita, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu an ishtira'ir rutab bitamar. Beliau ditanya tentang hukum jual beli barter antara kurma yang kering dengan kurma yang basah. Kurma kering, kurma basah. Maka Rasulullah menjawab, faqala ayang kusu ar-rutab idza ya'isa. Bukankah kurma basah itu akan berkurang bobotnya ketika sudah kering? Ya kan? Iya. Kurma basah akan menyusut timbangannya ketika sudah mengering. Itu artinya jual beli barter antara kurma basah dengan kurma kering itu bermasalah. Ya, bermasalah. Makanya kata mereka, faqalu na'am, ya betul, kurma basah ketika dikeringkan ya menyusut timbangannya. Maka fanaha an dzalik, maka Nabi melarang membarter antara kurma basah dengan kurma kering. Kalau mau orang yang punya kurma basah atau sebaliknya, tinggal dijual dengan uang, kemudian dengan uang itu dibelikan kurma yang model yang lain, nah gitu. Sehingga tidak ada barter, adanya jual beli. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini, Pak, monggo. Monggo. Itu berarti pelantara ya. Iya. Iya. Jadi apa istilahnya? Untuk makelar. Iya, makelar. Biasanya yang paling untung itu makelar itu. Paling untung makelar. Contohnya proyek-proyek pemerintah untuk pembebasan jalan tol macam-macam itu. Itu dimaklarin, Pak. Yang untung itu makelar itu. Padahal dia tidak punya kepemilikan tanah dan dia juga bukan pemilik proyek. Dia cuma pelantara di tengah. Maka ini jadi masalah sebenarnya, sangat masalah makelar itu. Karena ada yang dirugikan. Makelar itu menjual barang yang bukan miliknya. Ya kan? Makelar itu menjual barang yang bukan miliknya. Kecuali begini, pemilik tolong kamu jualkan ini, itu boleh karena pemilik itu sudah memberikan mewakilkan, berakad untuk mewakilkan, berarti kan memasrahkan barang untuk dijualkan. Nah kalau yang seperti itu boleh. Tapi kalau nggak jelas, maksudnya ini pelantara, barang juga masih hak milik dia, ya kan? Kemudian kita nawarin jual, harganya sekian, menentukan harga, padahal dia bukan pemilik, ya kan? Nah itu nggak boleh, karena dia menjual barang yang bukan miliknya dia, nggak boleh itu. Ya kecuali yang tadi itu, pemiliknya memasrahkan, kamu tolong, saya titip kamu, tolong jualin barang ini. Harganya sekian, ya minimal sekian lah, sampean silakan. Nah itu sudah dipasrahkan, itu boleh silakan, ngambil keuntungan berapa, yang penting sama-sama dia juga tahu gitu, itu silakan. Dan karena sudah diberi amanat untuk itu. Tapi kalau nggak ada amanat begitu, cuma agen nggak jelas, kayak itu terminal yang itu kan sebenarnya ilegal itu. Itu yang agen tiket. Calok ya istilahnya ya, calok. Itu kan itu bukan resmi dari PO-nya untuk menjual tiket. Dia hanya menjualin tiket doang. Kemudian dia minta untung ke ini ke yang PO-nya. Itu haram itu. Karena
dia nggak punya hak untuk menjual, tapi dia malah menjual sesuatu yang bukan hak milik dia. Nah, gitu, nggak boleh. Cukup ya? Ya, mari kita akhiri. Mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari riba, harta kita Allah bersihkan. Mudah-mudahan kita harus banyak infaknya, Pak ya. Infak itu, sedekahnya itu untuk menghilangkan riba, karena semua transaksi sekarang itu mesti pakai bank, ya, mesti pakai bank. Kalau Bapak ragu dengan bank konvensional, ya yakinlah bahwa itu insya Allah kalau kita banyak memberikan sedekah itu akan mensucikan itu, ya, transaksi yang mungkin dibawi tadi itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi lil khair. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.